Ada semua tuh. Ada semua ya. Nah, kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai teks anekdot. Nah, kalian pernah mengenai anekdot, kalian pernah membaca anekdot, dan kalian pernah menggambar anekdot. Sekarang saya punya gambar ini. Saya punya gambar ini. Gambar ini. Saya punya gambar ini. Saya punya gambar yang namanya gambar teks anekdot. Ini tentang pemerintah. Kemudian yang lainnya, DPR, Jokowi. Tapi kalau kalian menyindir tidak langsung, Pak Jokowi pemerintahanmu jelek ya. Tidak seperti itu. Ketawa gini, tapi selesai. Tapi kalau anekdot tidak. Paham ya? Ada yang perlu ditanyakan? Ya, tidak ada. Nah, sekarang tadi teks anekdot itu mengandung makna tersirat. Makna itu ada dua. Ada makna tersirat dan ada makna tersurat. Makna tersirat, apa itu makna tersirat? Makna yang tersembunyi di dalam teks. Contohnya bagaimana? Yang keras menjawabnya. Jangan malu. Makna yang tersembunyi. Hatiku berbunga-bunga. Maknanya apa di situ? Hatiku berbunga-bunga. Hatinya senang. Hatiku berbunga-bunga karena cintaku diterima. Nah, seperti itu siapa yang harus diterima? Reva. Ika. Reva. Makna yang tersembunyi di dalam teks. Jadi kalau misalkan ada gambar seperti ini tidak disebutkan. Tidak disebutkan maknanya apa tidak. Tapi kita mencari sendiri, menganalisis sendiri. Gambar apa sih ini? Tentang apa sih ini? Nah, seperti itu. Sama juga dengan yang ini. Ini tentang apa? Menceritakan tentang apa? Nah, sama seperti kalau kalian menggambar ada perempuan berhijab suka duduk di meja, oh berarti menyindir Burno misalkan. Ya, seperti itu. Nah, itu ada masalah sampai di sini. Makna tersirat. Lalu yang kedua ada makna tersurat. Untuk makna tersurat, kalau tadi makna tersirat itu makna yang tersembunyi di dalam teks dan harus kita analisis. Tetapi kalau makna tersurat itu makna yang memang benar-benar sudah ada di dalam teksnya. Jadi sudah dijelaskan di dalam teksnya. Di situ. Ada pertanyaan? Kalian katanya, kalian contohnya lawakan bentar tadi apa? Contohnya apa? Unsur-unsur kebahasaan teks anekdot. Nah, kalau nanti saya suruh membuat teks anekdot atau gambar anekdot, itu kalian harus memperhatikan unsur-unsur yang seperti ini. Unsur yang pertama, kalian menggunakan bahasa
jengkel, ini salah, ini jengkel. Jengkel ya, ini kejengkelan, juga perasaan konyol. Kalau kalian membuat gambar, kalau kalian membuat teks anekdot tapi tidak bisa membuat orang tertawa, berarti gambarmu gagal, tidak berhasil. Nih. Lalu yang kedua, penggunaan pertanyaan yang tidak perlu dijawab atau pertanyaan retorik. Pertanyaan retorik, pertanyaan yang tidak memerlukan jawaban. Contohnya apa? Kalian lihat sepeda motor, boncengan bertiga. Di depanmu ada lagi boncengan berempat. Sambil membonceng, jangan bilang ikut duluan. Kayak sepeda motornya oleng. Mesti monte. Dan dibonceng berdua kan tidak akan menjawab. Karena itu tidak perlu dijawab. Itu sudah kelihatan di situ. Oh, memang benar-benar dia oleng. Jadi mengandung pertanyaan yang tidak perlu di. Terus untuk unsur yang ketiga itu pemilihan kosakata yang bersih. Jadi kalian harus bisa memilih kata-kata yang halus. Kalau kalian memilih kata-katanya yang ilmiah, apa namanya, sesuai dengan kamus, itu tidak akan orang tertawa, tidak akan menghibur. Lalu tentang apa? Iya, biar pemerintah tidak berkorupsi. Sampai di sini ada masalah? Kalau tidak ada masalah, kita buat kelompok ya. Kita buat kelompok. Satu kelompok berapa? 4, ada yang 3. 4-nya 1. Berarti ada berapa kelompok? 4. Tidak senyaman? Boleh ya? Coba cek kan? Coba cek kan? Boleh ya? Boleh putar? Boleh putar? Nah. Unsur humor apa yang diceritakan dalam anekdot? Konten yang juga menjadi pejabat cerita dalam anekdot tersebut. Ada yang makna tersiratnya? Makna tersirat ini jawabannya kalau menyihir jawaban yang posisinya tidak mau diganti. Jabat ya, kursinya atau jabatannya tidak mau diganti. Boleh. Ya, yang lain? Masih ada? Mengapa cerita lucu tersebut disebut anekdot? Karena mengandung sindiran dan humor. Karena mengandung sindiran dan humor. Coba yang lain. Ya.
Undang-undang Tono. Saya adalah ilmu politik baru mengajar dalam hidup tidak pernah mau ditutup. Begitu saja diperhatikan Tono. Ya, Uti tahu sebenarnya. Mungkin barangkali saja belum capek atau artinya tidak kuat berdiri. Bukan itu sebabnya ini sebagian hubungannya ya kalau dia berdiri takut kursinya mempengaruhi orang lain. Jawablah pertanyaan bapak ini dengan lengkap dan jelas. Siapa yang diceritakan dalam anekdot dosen? Unsur humor apa yang diceritakan dalam anekdot? Karena dia seorang pejabat dan Seorang pejabat yang bagaimana? takut kursinya diduduki orang lain. Takut kursinya Unsur humor dalam anekdot tersebut. Takut kursinya diduduki. Menurut pendapatmu, selain menceritakan hal yang lucu, kalau pesan tersirat yang tidak disampaikan pencerita dalam anekdot tersebut seorang pejabat yang kursinya tidak mau diduduki orang lain. Mengapa cerita tersebut disebut anekdot? Karena menjadi seorang dosen. Oke. Ya. Yang lainnya besok aja ya. Nah, berarti kesimpulan yang bisa dibahas, yang bisa dianalisis dari dua bacaan itu tentang apa? Ada seorang dosen yang dia kalau mengajar tidak mau berdiri. Nah, karena apa di sini? Karena jadi di sini ya tentang anekdot itu beda dengan humor lebih abstrak. Sebenarnya kesimpulannya anekdot itu beda dengan humor. Kalau teks anekdot itu menceritakan sama tentang kelucuan, tetapi mengandung sindiran, protes, ataupun kritik. Tetapi kalau teks humor itu hanya yang bersifat menghibur saja. Nah, dalam teks anekdot itu memiliki makna tersirat. Makna tersirat, jadi makna yang tersembunyi. Seperti ini tadi saya mencari apa sih maknanya, apa maksudnya. Ini ya. Nah, terus yang ketiga, apa tadi? Kalau kita membuat anekdot, kita harus memahami unsur-unsur anekdotnya seperti apa, kebahasaannya seperti apa. Oke, minggu depan kita akan bahas materi yang apa itu? Tiga ya? Tiga. Oke. Kalau sudah selesai, boleh beres-beres, kita buka. Salah satu. Aidin. Aidin, orang jeblok. Bismillah.